Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan atau pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, kegiatan kurikuler yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah pembiasaan positif atau best practice yang ada di sekolah-sekolah. Nah, untuk yang pertama, kegiatan seremonial formal sekolah. Kegiatan seremonial formal sekolah yang saya ambil contoh adalah upacara bendera. Nah, upacara bendera ini dilakukan di setiap sekolah pada hari Seninnya. Mengapa upacara bendera? Karena kegiatan upacara bendera itu sendiri mempunyai manfaat yang sangat baik bagi upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan atau tata cara dalam upacara bendera. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kemudian nilai kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik, mental, patriotisme, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan upacara bendera ini dilakukan setiap hari Senin dan diikuti oleh warga sekolah, baik itu pegawai, guru ataupun siswa itu sendiri. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam pelaksanaan upacara bendera itu ada beberapa yang dapat menumbuhkan budi pekerti orang-orang yang mengikutinya. Misalnya kegiatan yang pertama, pengibaran bendera merah putih. Terdapat nilai-nilai luhur yang dapat ditumbuhkan di dalam kegiatan pengibaran bendera ini. Bagi petugas pengibar bendera, ada nilai gotong royong dan kebersamaan yang bisa diambil ketika melaksanakan tugasnya. Kemudian para pengibar bendera juga harus terbiasa dan bisa mengharmonisasikan posisi badan dan gerakan ayunan tangan dan hentakan kaki mereka, karena tidak etis rasanya ketika pengibar bendera itu memiliki langkah yang berbeda dari dengan yang satunya dengan pengibar bendera yang lainnya. Jadi mereka akan saling bersinergi untuk menyelaraskan entah itu gerakan tangan atau mungkin hentakan kakinya. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah mengheningkan cipta. Ketika mengheningkan cipta, peserta didik diajak untuk mengingat dan menghayati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan serta mendoakan mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, peserta didik dapat meneladani jiwa patriotisme para pejuang dan kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara akan semakin tumbuh dan kuat. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga adalah pembacaan teks Pancasila. Pada kegiatan ini, pembina upacara itu biasanya memimpin atau membimbing siswa dalam menyebutkan sila demi sila dari Pancasila tersebut. Nah, hal ini dimaksudkan agar para peserta upacara dapat mengingat dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Dengan demikian akan menumbuhkan sikap Pancasilais di dalam diri dan jiwa peserta didik. Kemudian kegiatan yang keempat adalah pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang dasar negara Republik Indonesia sehingga para peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, di dalam satu kegiatan yang sering kita lakukan ketika bersekolah dulu di setiap hari Seninnya itu yang biasanya kita mengeluh dalam melaksanakannya, mengeluh panas, mengeluh amanat pembina yang terlalu panjang atau mungkin dengan berbagai alasan yang lainnya.
tanpa kita ketahui bahwa ternyata sebenarnya kegiatan tersebut mengandung nilai-nilai atau sesuatu yang bisa menggiring kita menjadi masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia yang lebih cinta dan menumbuhkan sikap budi pekerti ataupun patriotisme di dalam diri kita itu menjadi lebih tinggi. Jadi tanpa kita sadari bahwa kegiatan upacara itu merupakan kegiatan yang sebenarnya sangat penting dan diperlukan bagi generasi-generasi muda. Oke. Selanjutnya, ini tadi merupakan nilai-nilai karakter yang di setiap bunyi itu sudah saya rincikan apa saja tujuan-tujuannya, mulai dari pengibaran bendera merah putih. Kemudian di amanat pembeda upacara itu mungkin lebih ke sesuatu yang harusnya kalian lakukan di sekolah itu sendiri, karena biasanya menjadi pembina atau inspektur upacaranya itu guru atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang akan memberikan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat kepada para peserta didiknya. Selanjutnya, kita melangkah ke kegiatan kurikuler yang terbagi menjadi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, ketiga-tiganya ini ada dalam sekolah. Oke, yang pertama adalah intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematik yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa. Nah, si kegiatan intrakurikuler ini bisa disebut sebagai kegiatan pembelajaran. Jadi yang termasuk ke dalam kegiatan intrakurikuler itu adalah sesuatu yang berlangsungnya di dalam kelas dan waktunya itu sudah terjadwal dan tersistematis. Jadi waktu yang dialokasikan untuk kegiatan si intrakurikuler ini sudah ada porsinya, mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Pokoknya sesuatu yang sudah terjadwal lah, entah itu ujiannya, entah itu belajar hari-harinya, atau apapun itu yang sudah terjadwal dalam roster, dalam tanda kutip, dalam roster itu termasuk ke dalam kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang kedua adalah kokurikuler. Nah, kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler. Biasanya dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler. Biasanya kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan rumah ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, ini adalah contoh kegiatan kokurikuler yang saya ambil dari dokumentasi Sekolah SMA Negeri 1 Jogonalan Klaten, di mana mereka itu melakukan kegiatan studi lapangan dalam mata pelajaran geografi, yaitu ke alam terbuka. Jadi studi lapangannya itu untuk mendukung atau untuk menunjang mata pelajaran geografi. Kemudian si studi lapangan merupakan suatu kegiatan kokurikuler akademik yang perlu dilakukan sebagai upaya internalisasi dan pengulangan materi-materi akademik dalam bidang kerja dan atau kehidupan. Jadi studi lapangan akan memberikan pematangan terhadap kompetensi akademik dalam teori dan praktek dengan berprinsip mengintegrasikan ranah kognitif dan keterampilan. Jadi si kegiatan kokurikuler ini akan menunjang kegiatan intrakurikuler dalam peserta didik lebih memahami apa yang dia pelajari ketika melakukan kegiatan intrakurikuler. Jadi ketika dia
melakukan kegiatan intrakurikuler, dia akan mempelajari teorinya. Kemudian ketika mereka melakukan kegiatan kokurikuler, maka mereka akan mengaplikasikan teori yang telah mereka peroleh. Kemudian tujuan kokurikuler itu sendiri ada setidaknya 5 tujuan kokurikuler. Yang pertama adalah menguatkan integrasi materi, teori, dan praktek, khususnya pada mata pelajaran geografi dan fisika dalam diri siswa. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepedulian siswa dalam menjaga sumber-sumber alam geologi sebagai sarana pendidikan dan rekreasi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah bumi yang indah. Kemudian yang keempat, mengenalkan pada siswa dalam bidang kerja dan profesi bidang geologi. Kemudian yang kelima adalah menambah wawasan siswa dalam memilih bidang ilmu dan kelanjutan studinya. Jadi setidaknya ada 5 tujuan yang diharapkan tumbuh dalam diri peserta didik ketika selesai melakukan kegiatan kokurikuler. Kemudian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah sebuah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Nah, di sini walaupun sama-sama dilaksanakan di luar jam pelajaran kelas, bila dibandingkan dengan kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler lebih menekankan pada kegiatan kelompok dan belajar sosial. Nah, dari gambar yang terlihat itu merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh sekolah SMA Negeri 2 Wates, di mana salah satu kegiatan kurikulernya itu adalah kegiatan pendidikan agama Islam yang mereka lakukan di luar jam pelajaran, dan pelayanan konseling yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berwenang atau berkemampuan. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di luar jam intrakurikuler, di luar kelas. Kemudian materi yang dipelajari peserta didik bersifat pengayaan, kemudian untuk menambah minat, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam beragama peserta didik. Karena di sini ekstrakurikulernya adalah dalam bidang keagamaan, jadi diharapkan dapat menambah pengalaman dalam beragamanya peserta didik. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan jika ekstrakurikulernya itu adalah di bidang yang lain, mereka bisa mendapat pengalaman yang lebih dari bidang tersebut. Kemudian adapun tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri setidaknya ada 4. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat. Kemudian yang keempat, menyiapkan siswa agar warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri atau civil society. Nah, kemudian yang terakhir, materi yang terakhir yaitu adalah pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Dimensi kehidupan yang dialami seorang peserta didik diantaranya adalah lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, terlihat dari kedua gambar tersebut, untuk gambar yang pertama yaitu adanya anak-anak yang melakukan satu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi mereka dalam kegiatan ini menumbuhkan sifat gotong royong.
ketika dilihat dari seragamnya juga itu merupakan seragam pramuka. Jadi salah satu kegiatan positif atau pembiasaan positif yang mereka lakukan di sekolah sebagai anggota pramuka adalah melakukan segala sesuatunya itu gotong royong, asas kebersamaan. Itu merupakan salah satu pembiasaan positif yang bisa dikembangkan atau jangan sampai dilupakan di sebuah sekolah. Kemudian pada gambar yang kedua itu terlihat siswa yang salim kepada gurunya. Nah, jadi di sini merupakan salah satu sifat atau sikap sopan santun yang harus dikembangkan sejak dini bagi peserta didik agar tidak semena-mena atau tidak bersikap sebagaimana seharusnya. Jadi mereka berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau mungkin sesamanya sebagaimana mestinya. Jadi dia bisa menempatkan dirinya bagaimana dia harus bersikap ketika dia berhadapan dengan seumuran, atau dia bersikap sebagaimana dia dengan yang lebih tua atau dengan yang lebih muda. Jadi kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti itu bisa dimulai ditanamkan di sekolah. Paling tidak apa yang mereka lakukan di sekolah dalam lingkungan sekolah bisa mereka terapkan di luar lingkungan sekolah, dan apa yang telah mereka pelajari di sekolah dan apa yang telah diajarkan mereka di sekolah tersebut dapat mereka bawa dan dapat mereka aplikasikan di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari mereka, baik itu dengan lingkungan keluarganya ataupun di lingkungan masyarakatnya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.